Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah praktik mengenai kuis analisis dari mata kuliah analisis. Di sini kita langsung saja ke praktiknya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini tujuan dataset yang saya gunakan yaitu adalah AMES Housing yang sudah disiapkan pada PDF ini. Dan kita tinggal download saja CSV-nya di G-Drive sini. Lalu untuk tujuannya, di sini tujuan dari analisis ini adalah untuk membersihkan data dan memahami struktur dataset dan menampilkan ringkasan statis baik numerik maupun kategorikal. Nah, semua analisis ini akan saya jalankan di Google Colab menggunakan Python. Oke, baik, kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap persiapan data. Di sini tujuannya itu untuk menyiapkan lingkungan kerja dan membuat dataset yang jelas. Nah, untuk software yang saya gunakan, itu saya menggunakan Google Colab. Dan library yang saya gunakan itu ada beberapa yang saya siapkan untuk di praktikum kali ini. Itu ada Oke, jadi di sini ada import pandas dan Nandi. Nah, jadi ini nih berfungsi untuk analisis data dan perhitungan angka. Dan saya juga menggunakan library lain yaitu Oke, di sini juga saya menggunakan import matplotlib ternyata ini ada sedikit .py plot ASPLT dan import Shibor. Nah, di mana ini tuh untuk analisis agar lebih untuk visualisasi hasil analisis agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir saya menggunakan Nah, yang terakhir saya juga menggunakan Google Colab file. Nah, ini tuh untuk mengunggah dataset langsung dari komputer ke Google Colab-nya. Oke, dan ini kita coba. Oh ya, untuk selanjutnya kita upload terlebih dahulu file yang akan kita gunakan. Nah, oke. Jadi kita tinggal masukkan filenya saja. Ini adalah filenya. Oke.
Kita tunggu sampai importnya selesai. Dan sudah download, kita akan lanjut untuk membaca datasetnya terlebih dahulu dengan pd CSV. Ini kita salin saja nama JSP-nya di sini. Oke, biar tidak perlu terlalu banyak mengetik. Nah, jika sudah, oke, kita jalankan. Ternyata ada error. Kita coba lihat lagunya kenapa ini. Apa karena ada suaranya kecil. Kita coba kalau bisa error ya. DPD JSP-nya benar huruf besar. Ames hosting apa masih. Coba kita hapus dulu. Kita ulang. Kita tulis lagi def Oke, ternyata kita salah menggunakan huruf ya. Harusnya dipakai huruf kecil tadi. Oke, nah kita coba jalankan. Yap, nah ternyata kita salah di JSP-nya. Dia memang harus menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar. Tadi seharusnya jangan caps lock. Oke, ini datasetnya sudah terbaca. Lalu kita akan menampilkan ukuran dari datasetnya dengan dua ukuran dataset dua ini salah ternyata komanya di luar. Bisa diperhatikan juga def salah ya. Oke, sudah kita coba jalankan. Oke, nah ini sudah keluar hasilnya. Oke, kita lanjut untuk menampilkan 5 baris pertamanya dengan def. Oke, ini sudah keluar. Nah, jadi dataset Amel Housing ini itu berisi 2.930 baris dan 82 kolom. Ini sudah terlihat di sini. Kita kan tadi sudah mengecek untuk ukuran dataset sendiri. Nah, jadi kolom-kolom itu mencakup berbagai informasi seperti
property. Nah, di sini tuh kan kita menampilkan 5 baris pertama kan. Di sini tuh di sini adalah informasi-informasinya. Nah, di dalam sini juga tuh ada mulai dari luas tanahnya, tahun rumah dibangunnya, lalu ada area tempat rumah berada, dan harga jual rumahnya. Harga jual rumahnya dari sini. Oke. Dan kesimpulan dari bagian kedua ini, kita tuh mengetahui ukuran data dan isi kolom penting supaya kita paham seberapa besarnya dataset yang akan dianalisis dan apa saja jenis informasinya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada penulisan awal data. Jadi kita ini bertujuan untuk memahami struktur dan tipe data. Jadi yang akan dijelaskan di sini adalah outputnya, kolom salah atau missingnya, dan kita akan menjelaskan pentingnya memastikan tipe data yang dianalisis. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke kode berikutnya. Di sini kita akan melihat struktur dataset dan tipe datanya dulu dengan dev info. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Ini adalah struktur dari dataset dan tipe datanya. Di sini tuh ada objek, float, lalu ada apa lagi nih, ada integernya. Oke, kita lanjut ke bagian menghitung jumlah tipe datanya dengan def dot tipe. Apakah ada error? Oh, ternyata enggak ya. Nah, jadi hasil dari ini kita ulangi ya. Hasil dari dev info itu menunjukkan bahwa dataset itu memiliki 82 kolom dengan tipe data, objek, integer, dan float. Nah, di sini kita lihat tipe datanya itu ada float, integer, dan objek. Nah, kolom seperti lot area, years build, dan sell price itu bertipe numerik. Nah, sedangkan kolom seperti miss zoning, street, like board itu bertipe kategorikal. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, dari hasil pengecekan tidak ditemukan kolom angka yang tersimpan sebagai teks dan semuanya sudah tersimpan Dari hasil pengecekan tidak ditemukan kolom angka yang tersimpan sebagai teks. Nah, semua kolom numerik seperti lot area dan sell price itu sudah terbaca dalam format angka. Jika ada kolom yang salah tipe, biasanya itu akan dikonversi dengan PD to numerik agar bisa dihitung dengan benar. Jadi kesimpulannya kita tuh sudah memastikan tipe data penting sebelum dianalisis, karena yang pertama nih, jika angka terbaca sebagai teks, fungsi statis seperti mean dan median itu tidak akan berjalan. Nah, jika kategori tidak dikenali sebagai objek, analisis distribusi itu akan salah. Jadi itu alasannya mengapa tipe data itu penting dianalisis sebelum ke proses selanjutnya. Oke, kita akan lanjut. Ada tambah satu lagi. Dengan memastikan tipe data benar sejak awal, maka hasil analisis itu akan menjadi akurat dan tidak akan error. Nah, kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu cek duplikasi dan inkonsistensi. Nah, jadi tujuannya itu untuk memastikan tidak ada data ganda atau kategori tidak konsisten.
Nah, di sini akan menjelaskan mengenai hasil def duplikat, lalu kategori yang tidak seragam, dan akan menjelaskan apakah data mengandung duplikasi dan inkonsistensi. Oke. Kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu kita akan cek duplikasi terlebih dahulu. Duplikasi. Duplikat. Kita ada sedikit salah penulisan. Duplikat case sama dengan dot duplikat stage cater. Nah, kita akan print untuk outputnya. Kita pakai jumlah data duplikat. Sudah duplikat. Oke, kita coba jalankan dan jumlah data duplikat 0. Oke. Jadi tidak ada data duplikat ternyata. Nah, kita akan cek kategori pada kolom neckboard-nya dengan ternyata ada error. Kenapa nih errornya ini? Kita coba periksa naik. Benar, value. Kita kurang. Maaf, ada sedikit kurang sehat. Kita coba. Oke, di sini sudah keluar. Nah, jadi dapat kita pastikan di sini tuh untuk jumlah data duplikatnya itu adalah 0, artinya semua baris unik. Semua baris itu sudah unik dan tidak ada kesalahan. Dan kolom neckboard itu juga memiliki kategori yang konsisten tanpa ejaan ganda seperti North Ames atau kayak versus Net Ames gitu. Jadi semuanya udah sesuai. Nah, jadi database ini tidak mengandung duplikat maupun inkonsistensi sehingga aman untuk dianalisis tanpa perlu menghapus data gandanya. Jadi kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Oke, untuk proses berikutnya itu adalah cek missing value. Oke, kita udah ke bagian nomor 5 nih, missing value. Nah, fungsi dari missing value ini tujuannya untuk mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganan. Nah, kita akan coba langsung ke kode-kodenya. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu jumlah nilai kosongnya di sini. Salah. Salah. Kita sedikit tipu. Ini mengganggu. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya.
Ada yang sedikit kekurangan, kita lakukan search Oke. Kita coba jalankan. Kolom dengan missing value tertinggi itu bisa kita lihat pada put key C. Lalu ada miss feature dan array. Lalu yang terakhir ternyata ada friends juga. Nah, lalu kolom seperti apa ini? Load, frontage, lalu ada yang mana ini? Grade year, grade year bill itu memiliki beberapa data kosong. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggunakan di sini kita akan coba melanjutkan kodenya itu untuk mengisi nilai kosongnya. Untuk kodenya saya sudah menyimpan di sini karena terlalu panjang kodenya. Jadi bisa kita salin. Kita coba jalankan. Oke, nah, jadi total missing value setelah pembersihan itu adalah 0. Artinya semua nilai kosong itu sudah terisi dan sudah aman. Nah, alasan untuk data alasan memilih median untuk numerik, modulus untuk kategori. Nah, untuk data numerik kita menggunakan median karena median itu tidak terpengaruh oleh outlier dan lebih stabil dibandingkan mean. Nah, untuk kategorikal itu digunakan untuk modus karena nilai yang paling sering muncul itu mewakili kategori tersebut. Oke, jadi nomor 3 ini sudah selesai. Kita sudah tadi kan kita diminta untuk kasih definisinya tata visualisasinya, lalu kolom dan misi terbanyaknya. Jadi tadi kita sudah melakukannya di bagian ini tadi, dan di sini juga kita sudah menampilkan ini. Oke, kita lanjut ke nomor 6, statistik deskripsi kuantitatifnya. Di sini kita akan menggambarkan data numerik secara ringkas. Nah, yang akan menjelaskan itu adalah hasil deskripsinya, hasil describe atau table mean, median, lalu arti nilai rata-ratanya, satu contoh interpretasinya. Kita langsung saja. Nah, kita mulai dari describe ini dulu. Kurang ini. Oke, nah ini dia hasil dari kolom-kolomnya. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa melihat nih, rata-rata harga rumah tuh adalah rata-rata nih harga rumahnya, rata kan itu di 180.796 dan dengan mediannya itu ini ada di 160.000 dolar dan standar inisialnya itu ada di 7
179.886. Oke, nilai rata-rata yang lebih tinggi dari median itu menunjukkan distribusi miring ke kanan. Ada rumah dengan harga yang sangat tinggi. Nah, untuk tadi udah saya jelaskan investasinya tadi itu kan yang dimana rata-rata harga rumah itu ada 180.796 dolar dengan variasi cukup besar itu sekitar 0,44, artinya perbedaan harga antar rumah itu cukup tinggi. Oke. Di sini tuh aku tadi diminta untuk hasilnya, artinya rata-ratanya sudah saya jelaskan semua tadi. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 7, statis deskripsi kualitatif. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi, yaitu menjelaskan frekuensi dan persentase variabel dominan dan maknanya. Oke. Nah, di sini kan ada tujuan juga nih, menunjukkan distribusi kategorinya. Oke, kita lanjut ke kodenya. Untuk bagian nomor 7 ini karena kodenya terlalu panjang, saya sudah menyiapkan kita salin. Oke, nah di sini sudah keluar semuanya. Nah, dari hasilnya ini kan bisa kelihatan nih di kolom math zoning. Nah, di mana itu RL-nya itu ada 77,58% dan RM-nya itu ada 15,77% dan VV itu ada di 4,74% dan RH itu ada di 0,92%. Nah, untuk kolom streetnya ini di 5 itu ada di 9,59% dan di curve-nya itu ada di 0,41%. Dan di alley itu ada GRVL itu ada di 97,34% dan FF-nya ada di 2,66. Jadi, untuk kesimpulan ini, mayoritas rumah di Ames ini berada di zona perumahan rendah dengan akses jalan utama yang bagus. Jadi, meskipun sebagian gang kecil masih berupa jalan kerikil. Nah, ini tuh menggambarkan kondisi umum kota Ames sebagai wilayah pemukiman yang berkembang baik. Kita akan lanjut ke visualisasi datanya. Di sini kita akan memperjelas distribusi dan hubungan antara variabelnya. Oke. Di sini apa? Nah, di sini saya juga sudah menyimpan kodenya. Kita jalankan. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Nah, dapat dilihat nih di histogramnya itu menunjukkan distribusi harga rumah tuh miring ke kanan, yang artinya ada beberapa rumah itu mahal yang menjadi outliernya. Dan box plotnya itu memperlihatkan titik ekstrim di bagian atas, itu menunjukkan variasi harga yang lebar. Nah, grafik batang itu menunjukkan zona RL yang paling mendominasi diikuti RM dan VV. Oke, sudah saya tampilkan semua dan di nomor 8 ini, oke, sudah. Nah, kita lanjut ke bagian nomor 9. Nah, jadi di sini kita akan menegaskan pemahaman dan insight akhirnya, di mana data setting itu memiliki 2.930 baris dan 82 kolom. Tidak ada data duplikat dan semua tipe data sudah benar. Lalu nilai kosong itu sudah diisi dengan median dan untuk merit dan modusnya untuk kategorikal. Nah, lalu harga rumah itu untuk rata-ratanya ada di 180.000
$1.796 dan medianya ada di $160.000 dengan variasi yang tinggi. Mayoritas rumah itu berada di zona RL yaitu 77% dan di jalan beraspal 99%. Yang artinya mayoritas rumah di Ames itu adalah rumah di kawasan perumahan rendah dengan infrastruktur jalan utama yang baik. Dataset kini sudah bersih dan bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.